Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki latihan ke-13 doa batin kita. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit merenungkan sebuah sikap rohani yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup kita sehari-hari. Sikap rohani yang orang sebut sebagai sikap hati penuh syukur, grateful heart. Untuk merenungkan sikap hati penuh syukur, grateful heart ini, mungkin baik kita melihat sikap yang sebaliknya yang juga seringkali terjadi dan dialami oleh banyak dari kita dalam kehidupan kita, yang orang sebut sebagai sikap hati penuh kegetiran, sikap hati penuh kepahitan, bitterness heart. Bitterness heart, hati penuh kepahitan, hati penuh kegetiran, ini adalah sikap hati yang penuh dengan kemarahan, hati yang penuh dengan sakit hati yang penuh dengan rasa benci, rasa dendam, hati yang penuh dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak diolah, pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak dibiarkan, tidak dilepaskan, yang selalu digenggam. Orang dengan hati yang bitterness heart, hati yang penuh dengan kepahitan ini, biasanya tidak mampu membiarkan pergi hal-hal yang menyakitkan dia pada masa yang lampau. Dia selalu merangkulnya, dia tidak mau melepaskannya. Dan kadangkala dia pakai itu untuk memaafkan sikap kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang pedas terhadap sesamanya, dan dia memaafkan kekasaran ini dengan merujuk, dengan menggenggam, dengan memberi alasan apa-apa yang menyakitkan pada masa lampau. Inilah orang yang dalam keseharian hidupnya hatinya itu dipenuhi oleh rasa getir, pahit, bitterness heart. Jadi orang yang bitter ini sebenarnya oleh pengalaman-pengalaman di mana dia selalu memelihara kemarahan, pengalaman masa lampau yang melukai dia, yang tidak bisa dia lepaskan. Sebenarnya ini membatasi dia untuk melihat dan menikmati hidup. Jadi orang dengan hati yang bitter itu tidak bisa menikmati hidup. Dia tidak bisa happy, dia tidak bisa bahagia karena hidupnya sudah dirundung, ditutupi, diselimuti oleh kepahitan itu. Dia tidak mampu menikmati hidup dengan baik dan dengan kebahagiaan. Sebaliknya, orang dengan hati penuh syukur, grateful heart, ini adalah orang yang mampu, kalau dia memiliki grateful heart, dia bisa membatasi pengaruh buruk dari bitterness yang bisa saja muncul dalam hidupnya. Jadi grateful heart itu membatasi gerak luasnya pengaruh dari bitterness heart ini. Dan orang yang hatinya penuh syukur, dia mampu melihat berkat-berkat di dalam hidupnya. Dia bisa melihat bahwa ada banyak berkat, entah kecil, sedang, atau besar, dan dia menemukan itu di mana-mana. Berkat-berkat yang dia alami di dalam hidupnya, baik
itu berkat kecil saja, berkat yang besar, ini akan selalu menambah rasa syukur dia. Orang dengan hati penuh syukur, grateful heart, dia bisa menghitung berkat-berkat di dalam hidupnya. Segala hal baik bagi dia dan menyenangkan. Santa Teresa dari Lisieux akhirnya bisa merangkum seluruh hidupnya dengan kata-kata bahwa segala sesuatu adalah rahmat, segala sesuatu adalah berkat. Everything is grace. Ini terjadi karena hatinya penuh dengan rasa syukur. Kerahiman Tuhan selalu menyertai dia. Ada sebuah perumpamaan kuno, kisah kuno, nasihat kuno yang barangkali bisa kita pakai untuk membangun sikap grateful heart ini, hati penuh syukur. Mereka berkata, kalau Anda melihat bunga mawar, jangan pandang durinya, tapi lihatlah kembangnya. Kalau seorang ketika dia melihat bunga mawar, dia mengarahkan matanya pada kembangnya, dia akan mengagumi. Dia akan berkata, indah sekali bunga ini. Dia menyenangi bunga itu. Tapi kalau seandainya orang dengan mata tertuju pada durinya, dia pasti akan mengeluh. Dan itulah orang yang bitter akan selalu mengeluh. Apa-apa mengeluh dan dia mudah mengeluh karena dia melihat duri, kekurangan, ketidakberesan dalam hidupnya. Tapi orang yang grateful heart, dia akan melihat kembangnya, bukan melihat durinya. Para saudara yang saya kasihi dalam Kristus, doa batin, doa kontemplatif ini menciptakan bagi kita keheningan batin. Hati seorang yang tekun melakukan doa batin, doa kontemplatif, hatinya selalu tenang, selalu hening. Keheningan batin ini membantu dia untuk bertumbuh dalam sikap rohani, grateful heart, hati penuh syukur. Seorang yang tenang, seorang yang hening hatinya, dia dapat melihat berkat-berkat Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Entah mungkin dalam pengalaman gagal, dalam pengalaman sakit, dalam pengalaman yang tidak enak, berkat Tuhan selalu dapat dilihatnya dan dia mengalaminya. Dan ini terjadi karena keheningan. Keheningan ini kita alami berkat ketekunan kita dalam melakukan doa batin, doa kontemplatif. Para saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam praktek doa batin kita. Saya persilahkan Anda untuk duduk dengan tenang setenang mungkin. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan kata doamu. Bagi pelaku doa Yesus, saya persilahkan untuk mengucapkan Yesus. Atau Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Bagi para pelaku centering prayer, doa berpusat hati, silakan duduk dengan tenang dan di dalam keheningan, dalam ketenangan itu biarkan sebuah kata muncul ke permukaan benakmu. Kata itu bisa kasih, damai, atau sukacita. Dan bagi kita para pelaku meditasi Kristiani, baiklah kita dengan penuh perhatian mengucapkan dari awal doa batin, doa kontemplatif ini, Maranatha, Maranatha. Amin.
Allah yang Maha Kuasa, dalam kehidupan kami seringkali kami tergoda untuk hanya melihat hal-hal yang buruk, kepahitan, ketidaknyamanan, hal-hal yang membuat kami mudah mengeluh. Kami lupa untuk selalu bersyukur kepadamu dan bahwa melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup ini, berkat-Mu tetap tercurahkan atas kami. Semoga melalui keheningan batin yang kami alami oleh ketekunan kami dalam melakukan doa batin, doa kontemplatif, berkat-Mu selalu kami rasakan dalam keseharian hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.